Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi untuk siapapun yang bisa melihat video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Yustuti dengan NIM 1930 6141013 dari kelas Fisika E 2019 Universitas Negeri Yogyakarta ingin mempresentasikan tentang fisika statistik sebagai tugas untuk pengganti ujian akhir semester fisika statistik dengan judul konsep dan aturan termodinamika. Kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama itu alur presentasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan presentasi saya pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang apa itu termodinamika, yang kedua tentang istilah dalam termodinamika, yang ketiga ada jenis sistem dan dalam termodinamika, yang keempat ada koordinat makroskopik dan mikroskopis, ada suhu dan kalor, besaran intensif dan ekstensif, dan juga hukum dasar termodinamika. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu termodinamika. Nah, jika bicara tentang apa itu termodinamika sendiri dapat didefinisikan sebagai ilmu dari energi. Termodinamika merupakan ilmu yang dikembangkan berdasarkan hasil eksperimen dan beberapa prinsip yang digeneralisasikan berdasarkan hasil pengamatan. Ilmu termodinamika hanya fokus pada sifat makroskopis dari suatu benda, sehingga tidak ada hipotesis mengenai benda mikroskopis. Sesuai dengan namanya, termodinamika mengkaji konsep-konsep termal dan mekanik atau dinamika. Prinsip termodinamika juga dapat menyatakan beberapa hubungan yang harus ditentukan melalui percobaan untuk melengkapi seluruh sifat dari sistem. Termodinamika menyajikan hubungan antara sifat fisis dari beberapa sistem saat beberapa pengukuran dilakukan. Nah, dengan perkembangan ilmu yang pesat, khususnya pendekatan molekuler, termodinamika juga mengalami perubahan. Berbeda dengan pendekatan awal dari termodinamika yang hanya mendasar pada sifat yang teramati. Pendekatan molekuler justru bertolak dari pandangan bahwa semua zat di alam terdiri dari molekul-molekul. Sifat zat yang teramati sama dengan sifat rata-rata dari kumpulan molekul dan sifat mekanik tiap molekul yang dengan melakukan pendekatan statistika menghasilkan sifat rata-rata makroskopik yang teramati. Berdasarkan pendekatan tersebut, berbagai sifat termodinamika yang diperoleh secara pengamatan ternyata dapat diperoleh kembali dari model mikroskopik ini. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis sistem dalam termodinamika. Nah, dalam termodinamika ini terdiri dari beberapa sistem. Yaitu di sini saya menggambarkan ada 6 sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, yang kedua ada tertutup, terisolasi, adiabatik, homogen, dan juga heterogen. Baik, saya akan jelaskan yaitu sistem terbuka, sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Sistem tertutup, sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi dengan lingkungan. Sistem terisolasi yaitu sistem yang tidak ada pertukaran energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya adalah prinsip termos air. Yang keempat ada sistem adiabatik yaitu sistem yang tidak menerima atau mengeluarkan kalor dari dan ke lingkungan. Contohnya yaitu mesin pembakaran dalam. Yang keenam ada sistem homogen, yaitu sistem yang mempunyai komponen-komponen dalam satu fase atau single phase. Contohnya adalah udara yang terdiri beberapa jenis molekul dalam fase gas yang sama. Yang keenam ada sistem heterogen, yaitu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang mempunyai fase yang berbeda-beda. Nah, contoh dari sistem heterogen ini adalah suatu ruangan tertutup yang berisi air, es, dan uap air. Nah, di sini terdapat gambar ilustrasi, yaitu ada sistem terbuka, itu contohnya bisa di sini yaitu kopi yang sudah diseduh. Terus ada yang kedua ada sistem tertutup, itu kopi yang dikasih penutup gelas, dan ada sistem terisolasi yaitu ada termos air. Kita lanjut. Oke, bila suatu sistem telah dipilih, selanjutnya ialah memerikanya dalam kuantitas yang berkaitan dengan kelakuan sistem atau dengan interaksinya dengan lingkungan atau keduanya. Pada umumnya, terdapat dua pandangan, yaitu ada pandangan makroskopis dan juga pandangan mikroskopis. Nah, ciri khas yang dimiliki dari kuantitas makroskopis yang selanjutnya disebut dengan koordinat makroskopik adalah sebagai berikut. Koordinat tidak menyangkutkan pengandaian khusus mengenai struktur materi. Jumlah koordinatnya sedikit. Koordinat ini dipilih melalui daya terima indera kita secara langsung.
Dan yang terakhir, pada umumnya koordinat ini dapat diukur secara langsung. Secara singkat, pemberian makroskopik suatu sistem meliputi pemberian beberapa sifat pokok sistem yang terukur. Nah, contoh dari koordinat makroskopik ini adalah komposisi, tekanan, temperatur, dan juga volume. Selanjutnya yaitu ciri khas dari pemberian koordinat mikroskopis suatu sistem, meliputi ciri khas sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat pengandaian mengenai struktur materi, karena kita melihatnya secara mikroskopis, yaitu molekul dianggap ada. Dan yang kedua, ada banyak kuantitas yang harus diperinci karena kita mendetail dan juga secara mikro. Yang ketiga, kuantitas yang diperinci tidak berdasarkan pemberian indera kita. Dan yang terakhir, pemberian ini secara singkatnya bisa dibilang tidak dapat diukur. Nah, contoh dari besaran mikroskopis atau koordinat mikroskopis ini yaitu energi dan juga momentum. Alat yang digunakan untuk mengkaji termodinamika adalah statistika. Nah, fisika statistik sendiri pertama kali itu dikembangkan oleh Boltzmann dari Jerman, Gibbs dari Amerika Serikat, dan selanjutnya dikembangkan oleh Bose, Einstein, Fermi, Dirac, dan yang lain-lain. Pemikiran Maxwell-Boltzmann melahirkan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann yang merupakan ciri khas dari fisika statistik klasik. Fisika statistik klasik tidak cocok dengan eksperimen dan berbagai fenomena fisis. Untuk itu, Bose dan Einstein mengusulkan model partikel Bose atau biasanya disebut boson dengan menerapkan asumsi bahwa partikel-partikelnya adalah partikel yang tidak identik, yang terbedakan dengan spin bulat. Pengembangan konsep ini melahirkan hukum distribusi Bose-Einstein. Demikian pula Fermi dan Dirac membuat model yang memasukkan asas eksplisit Pauli dan menerapkan asumsi bahwa partikelnya adalah partikel yang identik dengan terbedakan dari spin setengah yang dikenal dengan partikel Fermi atau fermion, dan selanjutnya melahirkan hukum distribusi Fermi-Dirac. Dua buah hukum distribusi ini merupakan salah satu dari ciri fisika statistik klasik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu ada suhu. Nah, konsep suhu ini memainkan sebuah peranan penting di dalam ilmu fisika. Dalam termodinamika, suhu sebuah benda dihubungkan secara langsung dengan energi kinetik rata suatu atom atau molekul yang membentuk benda tersebut. Karena proses alami seringkali melibatkan perubahan energi, maka suhu akan memainkan peranan untuk perubahan ini. Objek alam dalam skala makro memiliki tingkat wujud berurutan, mulai dari yang terendah sampai yang teratas, yaitu ada padat, cair, gas, dan yang paling tinggi yaitu plasma. Di sini saya menyatakan tentang konversi suhu mulai dari derajat Kelvin, Celcius, Reaumur maupun Fahrenheit. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kalor. Nah, istilah kalor kita gunakan untuk menunjukkan satuan energi yang bentuknya bukan terkait dengan besaran yang kita sebut suhu. Kalor di sini didefinisikan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dalam joule. Satuan lain dinyatakan dalam kalori. Nah, kamu perlu tahu pernyataan berikut ini tentang konversi antara kalori menjadi joule dan joule menjadi kalori. Di sini, 1 kalori itu nilainya sama dengan 4,2 joule dan 1 joule nilainya sama dengan 0,24 kalori. Tidak semua materi mempunyai kemampuan yang sama dalam menyerap kalor. Mengapa itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena setiap zat mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Karakteristik bahan dalam penyerapan kalor ini dinyatakan dalam besaran kalor jenis. Biasanya untuk kalor jenis ini kita dalam fisika itu biasanya dilambangkan dengan huruf C kecil. Nah, sebenarnya apa sih kalor jenis itu? Kalor jenis suatu bahan didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis ini merupakan sifat khas suatu benda yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor pada perubahan suhu yang sama. Nah, di sini C kecil itu dirumuskan yaitu C besar per M sama dengan 1 per M kali dq per dt. Selanjutnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat itu sebanyak 1 derajat Kelvin. Nah, persamaannya yaitu dq sama dengan C besar kali dt, dan C besar itu berarti kita bisa peroleh dari dq sama dengan dt, dan untuk menentukan kapasitas kalor rata-rata suatu zat kita bisa menggunakan persamaan Q per delta T. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tekanan. Tekanan di sini didefinisikan sebagai nilai dari gaya persatuan luas, dan satuan dari tekanan dalam sistem MKS adalah 1 Newton per meter kuadrat.
tekanan satu standar atmosfer atau biasanya kita sebut dengan ATM didefinisikan sebagai jumlah tekanan yang dihasilkan kolom raksa vertikal dengan tinggi 76 cm, massa jenis 13,5951 gram per cm kubik pada titik di mana G memiliki nilai 980,665 cm per second kuadrat. Dari persamaan dapat ditentukan bahwa 1 atmosfer itu sama dengan 1,0132 kali 10 pangkat 6 dan per cm kuadrat atau sama dengan 1,0132 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Variabel keadaan sistem seperti tekanan, temperatur, volume, massa, viskositas, konduksi panas, dan yang lain-lain. Selain itu, ada juga sifat yang didefinisikan dari sifat yang lain seperti berat jenis, volume spesifik, panas jenis, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, secara umum variabel keadaan dari sistem termodinamika digolongkan menjadi dua besaran, yaitu ada besaran ekstensif dan juga besaran intensif. Nah, besaran ekstensif ini didefinisikan sebagai variabel keadaan yang berbanding lurus dengan massa atau volume dari suatu sistem. Sedangkan besaran intensif itu didefinisikan sebagai variabel keadaan yang tidak bergantung pada massa atau volume dari suatu sistem. Di sini kita bisa lihat beberapa besaran intensif dan juga besaran ekstensif yang biasanya digunakan dalam termodinamika. Selanjutnya itu ada hukum dasar termodinamika. Nah, hukum dasar termodinamika ini kita menggunakan 4 hukum, yaitu ada hukum ke-0 termodinamika, ada hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Untuk hukum ke-0 itu bunyinya adalah ketika dua benda mencapai kesetimbangan termal secara terpisah dengan benda ketiga, keduanya akan memiliki kesetimbangan termal dengan satu sama lain. Jadi hukum ke-0 termodinamika ini membahas tentang kesetimbangan termal. Selanjutnya hukum yang pertama itu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya dari satu ke bentuk energi yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum ini terdapat persamaan delta U sama dengan Q besar per W, yang artinya perubahan energi dalam atau U sistem merupakan jumlah energi kalor atau Q besar dalam sistem yang dikurangi dengan kerja atau usaha atau dinamakan dengan W besar yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ada hukum kedua termodinamika, yaitu hukum kedua termodinamika menjelaskan kalau perpindahan kalor suatu sistem terjadi pada suhu tinggi menuju suhu rendah. Kalau kalor mengalir dari suatu suhu rendah ke suhu tinggi, maka pasti ada usaha yang ditambahkan karena perpindahan ini tidak terjadi secara spontan. Biasanya kalau hukum kedua termodinamika ini persamaannya di sini yaitu Q sama dengan mc kali delta U. Selanjutnya itu ada hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut atau temperatur dalam satuan Kelvin, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Nah, sebuah proses termodinamika dari kondisi satu menjadi kondisi yang lain, ada yang dipicu oleh usaha atau suplai kalor dari luar sistem. Ada proses yang dinamakan proses kuasi statik yang melibatkan usaha atau suplai kalor dari luar yang jumlahnya paling sedikit. Untuk memudahkan abstraksi kita, lintasan lokasi dalam ruang, baik itu berupa tekanan, volume, dan suhu, untuk sejumlah proses kuasi statik lazimnya dilukiskan dalam bentuk grafik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lebih tahu tentang mengenai apa itu termodinamika dan bagaimana sih aturan-aturan atau hal-hal apa aja yang terdapat di dalam termodinamika. Nah, materi yang saya presentasikan ini masih merupakan materi dasar, jadi teman-teman nanti bisa melihat beberapa referensi lain yang bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang termodinamika. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.